Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu bagaimana sih malaikat maut itu mencabut nyawa, mencabut roh. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwasanya yang terakhir keterangan kemarin yaitu bahwasanya besok itu semua makhluk dicabut nyawanya kecuali 8 makhluk, ya kan? 8 makhluk itu yaitu Israfil, Mikail, Jibril, Israil dan juga 4 malaikat penyangga arsy. Wa amma ma'rifatu intihail ajali, dan adapun mentok, mentoknya ajal, fa inna malakal mauti, maka sesungguhnya malaikat maut itu idawaqo'a, maksudnya mulai malaikat maut itu bertugas itu kapan sih? Kapan sih dia itu basing wae asal cabut atau bagaimana? Apa nunggu perintah? Nah, itu mentoknya daripada ajal seseorang itu fa inna malakal mauti, maka sesungguhnya malaikat maut itu idza waqa'a, ketika jatuh ilaihi kepada malaikat maut apa nuskhatul mauti, apa itu namanya, catatan atau duplikat dari catatan kematian seseorang ketika sudah jatuh kepadanya. Wal maridu, dan juga orang yang sakit ila abdi bagi hamba yaqulu, maka berkata siapa malaikat maut, ilaihi, wahai Tuhanku, mata kapan akbidu, mencabut siapa saya, ruhal abdi, kepada ruhnya seorang hamba. Wa ala ayyi halatin, wa ala ayyi halin, dan bagaimana caranya nanti saya mencabutnya. Saya cabut itu bagaimana sih? Apa dengan cara ditumbur mobil, apa kelep, apa dimakan macan, apa kesandung, apa tidur ngigo. Wahai atin, dan tingkahnya, arfa'uhu, mencabut siapa saya, hu, kepada orang tersebut. Jadi kalau seorang hamba itu sudah mulai sakit, nah itu maka malaikat maut itu bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana sih saya nanti nyabut orang itu? Nah, orang itu yang ibaratnya tulisannya sudah jatuh tadi, nah itu baru nanti malaikat maut bertanya, jatuh dulu kopiannya, ya kan, jatah matinya. Nah, maka malaikat maut bertanya kepada Allah, kapan ya Allah saya mencabutnya? Nah, terus bagaimana, dalam keadaan apa dia nanti saya mencabutnya? Apa tidur ngorok terus cabut, apa tenggelam, apa tumbur mobil, kecelakaan, apa pesawat jeblok, apa kena gunung berapi, atau bagaimana? Fayaqulu, maka lalu berkata siapa Allah Ta'ala, ya malakul mauti, ya malakal mauti, wahai malaikat maut, adapun inilah pengetahuan ilmu ghaibi, ilmu suatu ilmu ghaibi yang saya rahasiakan atau saya sembunyikan. Layat lau, yang tidak akan nampak alaihi, kepada ilmu kapan matinya seseorang, siapa ahadun, satu orang pun, ghairi, yang selain aku. Walakin tetapi, a'lamuka, mengajari siapa saya kepadamu, bimaji waktihi, dengan datangnya waktu tersebut. Wa aj'alu, dan menjadikan siapa saya laka kepadamu alamatan, sebagai alamat, takofu, yang akan hadir atau berhenti alaiha, kepada alamat tersebut. Jadi ketika malaikat maut itu bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah caranya, dengan cara bagaimana saya mencabut nyawanya orang itu, kan gitu. Maka, dan kapan masanya? Maka Allah menjawab, wahai malaikat maut, sesungguhnya kalau tentang itu urusanku, pribadiku, tidak ada satu makhluk pun yang tahu tentang itu kecuali aku. Tetapi aku mengajarimu dengan
tanda-tanda datangnya waktu itu. Nah, aj'alu laka alamatan taqafu alaiha. Innal mulka, sesungguhnya kerajaan ya, apa malaikat? Malaikat ini. Inal malaka, sesungguhnya malaikat, alladzi yaitu malaikat, huwa yang adapun malaikat itu muwakkalun, ditugasi alal angfasi kepada nafasnya hamba, wa amalihim dan pekerjaannya hamba, yakti maka akan datang ilaika kepadamu. Jadi ketika detik-detik terakhir manusia itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, menugasi malaikat maut, maka Allah menugaskan malaikat yang bertugas menghandle atau mengeluarkan nafas pada diri kita, yang bertugas memasuk dan mengeluarkan nafas yang ada di diri kita, dan yang bertugas memperkerjakan kita. Itu nanti akan datang kepada malaikat maut. Setelah datang ke malaikat maut, fayaqulu, maka berkata siapa malaikat yang bertugas memasukkan dan mengeluarkan nafas kita tadi, tam, sudah sempurna, sudah habis apa nafasu fulanin, nafasnya seorang hamba ini, malaikat maut. Ini jatah nafas si A ini sudah habis loh. Nah, gitu istilah laporan istilahnya. Nah, itu ya. Nah, itu. Waladi dan malaikat al arzakihi yang ditugasi oleh Allah memberi rezeki kepadanya, wa amalihi dan juga pekerjaannya, yakulu, berkata siapa malaikat yang bertugas ngedum rezeki kepada si fulan tadi, tam, sudah sempurna atau habis apa rizkuhu, rizkinya si fulan tadi atau hamba tadi, wa amaluhu dan amalnya si fulan tadi. Malaikat yang kedua yang Allah tugasi bagi rezeki, menyampaikan rezeki kepada kita, itu berkata kepada malaikat maut, datang kepada malaikat maut, apa ini loh, jatah rezekinya sudah habis loh. Iya po? Ya. Nah, itu. Sudah laporan begitu. Nah, wa ingkana, maka jika ada siapa orang yang nak dicabut nyawanya tadi minas suadai, dari termasuk orang-orang yang bahagia, tabayyana, maka akan jelas ala ismu atas namanya, alladzi yaitu nama, wa yang adapun alladzi itu maktubun, tertulis fi shahifatihi di dalam buku catatan amalnya orang tersebut, allati ingda malakul mauti yang dipegang oleh malaikat maut, khatton, apa maknanya itu Pak? Khatto, goresan, minurin dari cahaya. Jadi ini umpama bukunya malaikat maut yang ada tulisannya jatah kita mati, maka itu ada goresan cahaya putih. Nah, itu kalau orang itu termasuk orang yang baik. Nah, intinya begitulah kurang lebihnya ya. Nah, jadi ada cahaya abayatun yang putih, haula ismu, di sekeliling namanya, mengitari daripada namanya. Wa ingkana, maka jika ada siapa orang tersebut itu minal asqiyai, dari tukang orang yang celaka, tukang mendem, tukang kopek, judi, dolim, nyolong segala macam lah pokoknya ya kan. Nah, tukang medok umpama kan. Nah, itu. Maka malaikat itu, buku yang dipegangnya itu tabayana akan jelas fihi, di dalam tulisannya apa khotun, tulisan atau garis, aswadun yang hitam. Jadi nanti sudah jelas itu, malaikat sudah tahu, oh ini ahli apa ini, oh putih ini, oh orang baik ini, Pak Mukhlis ini, pelan-pelan umpama ya kan. Besok tapi tidak sekarang, itu terserah lah. Oh besok Pak Mukhlis dulu, apa saya kendian? Oh, saya duluan. Kalau Pak Alif Ibrahim, tidak nyesel tuh kakek kalau saya duluan. Ya, jadi begitu. Kalau kok orang baik sudah nampak ada alamatnya, namanya itu dilingkari dengan cahaya putih. Kalau orang itu ibaratnya orang yang berkele, ya sudah, dibulati, ada bulatan, bahwa ada bulatan hitam. Nah, ya kan? Summa la yutimmu, maka lalu tidak menyempurnakan, tidak sempurna lil malaki kepada malaikat apa ilmu dalika, mengetahui hal itu, hatta taskutu, sehingga gugur alaihi kepada
atau tidak ada lagi, ya kan, lepas alaihi kepada hamba tadi apa rizkinya hamba tadi minas sajaroti dari pohon allati tahtal arsi yang di bawah ars maktubun yang tertulis alal warokoti atas daun ismuhu alal warokoti atas daun ismuhu yang ada pun ada namanya seorang hamba yang mau dicabut nyawanya tadi. Fakina idin, maka inilah detik terakhir ketika ada daun yang sudah jatuh dari aras, dari pohon yang di bawah aras, ada tulisan nama kita, umpama kita wayahnya diambil, yakbitu maka mencabut siapa malaikat maut ruhahu kepada rohnya hamba tersebut. Nah itu ibarat prosesnya begitu dulu, ya kan? Prosesnya begitu dulu, baru nanti malaikat maut itu mencabut nyawa seorang hamba. Jadi begitu, dikiranya tidak rumit, sama baik. Malaikat itu ya punya syariat, punya aturan, punya tatanan itu tadi rumit. Kalau kok sudah deal, stempel, oh ini putih, nah berarti orang baik, hitam berarti orang jahat. Ya sudah sekenanya wae nanti dia sudah tahu, oh kurang ajar ini umpama kan, wah ini orang baik ini, ngaji terus ini umpama ya kan. Walal mu'alif rahimahullah, ruwiya diriwayatkan an Ka'bil Ahbari dari Ka'ab al-Ahbar, anallaha ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu khalaqa menciptakan siapa Allah saja rotan kepada suatu pohon yang pohonnya tadi tahtal arsi di bawah ars alaiha, itu bagi pohon yang di bawah ars tadi auraqun adapun mempunyai daun-daun biada di kuli makhlukin sebanyak tiap makhluk. Nah, mana makhluk yang bernyawa itu ada daunnya sebanyak itu. Wa idza qada dan ketika sampai apa ajalul abdi ajalnya wayahnya matinya seorang hamba, wa baqa dan masih ada lahu bagi orang tersebut min umurihi dari umurnya arbauna 40 apanya yauman harinya sakotot maka sudah gugur apa waraqatuhu daunnya orang tersebut ala hajarin ala hijri Israilu alaihissalam di atas pangkuannya malaikat Israil alaihis salam. Itulah kalau orang-orang dulu tuh Bang Hudori 40 hari dia nak meninggal tuh sudah mulai tahu. Nah, ya kan? Dikarenakan itu tadi sudah jatuh ke pangkuan malaikat Israil daun yang ada tulisannya nama kita tadi. Nah, berarti 40 hari setelah itu nyawa kita dicabut. Saya alamu maka mengetahui siapa malaikat Israil bidalika dengan demikian bahwa 40 hari lagi wayahnya mencabutnya nyawa. Anahu sesungguhnya malaikat Israil itu umiro diperintah biqabdi ruhi sahibihi untuk mencabut rohnya yang mempunyai tulisan tadi, artinya yang namanya tertulis tadi. Wa ba'da dzalika maka setelah 40 hari yasmunahu maka apa namanya? Menamai tidak maknanya? Apa maknanya itu? Wa ba'da dzalika dan setelah gugurnya daun itu maka akan dipanggil oh itu ya. Wa ba'da dzalika dan setelah itu yusammuna maka dinamai siapa orang tersebut maitan dengan nama jenazah fis samai di atau bangkai lah ya. Kalau bahasa di sini tuh bangkai Pak maitan tuh ya. Fis samai di langit. Jadi kalau kok sudah itu 40 hari wayahnya kita mati itu, maka kita sudah dipanggil bangkai dari langit sana. Itu maka sudah ketahuan, andaikan 40 hari sebelum kita meninggal itu, kalau mudah-mudahan kita andaikan kok dikasih apa namanya ya, makrifat sama Allah, itu sudah tahu. Wa adapun fulan itu hayun hidup ala wajil ardi di atas muka bumi arba'ina 40 apanya yauman harinya. Wa yuqalu dan dikatakan ana Mikail sesungguhnya malaikat Mikail alaihissalam itu yang zilu turun siapa malaikat Mikail bisohi fatin dengan membawa buku catatan ala malakil mauti kepada malaikat maut min indillahi dari
sisi Allah Subhanahu wa taala. Maktubun, yang tertulis fiha di dalam buku catatan tadi, ismun man, namanya seseorang, umiro yang diperintahkan siapa man biqabdi ruhihi, dengan mencabut nyawanya orang tersebut. Wa maudu'ul ladzi, dan tempat alladzi, yaitu tempat yakbidu mencabut siapa malaikat maut, fihi di dalam tempat tersebut, ar-ruha kepada ruhnya. Wasababu, dan juga sebabnya, alladzi, yaitu tempat sebab yakbidu mencabut siapa malaikat maut, alaihi kepada orang tersebut. Jadi dalam kata lain, itu malaikat Mikail yang bertugas memberi rizki kepada seluruh makhluknya Allah, ditugasi Allah begitu, itu membawa catatan kepada malaikat maut. Yang catatan itu dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis, ini loh orang yang mau dicabut nyawanya, nanti nyabutnya di sana, terus sebab matinya nanti begini. Kok walaupun kita terkadang dengar aneh ibaratnya kan, orang itu meninggal, tetapi begitulah memang ketentuannya. Nak mau diapakan lagi ya kan, mungkin terkadang memang ya ngeri, mungkin terkadang ya enak, mungkin terkadang ya baik. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tempatnya maupun ibaratnya sebab dicabutnya nyawanya orang tersebut. Macam-macam pokoknya. Itu yang ditanyakan Badur kemarin. Santet tidak mematikan, Pak? Enggak. Cuman bisa menjadikan sebab orang itu mati. Andaikan orang Allah izin, memang tulisannya begitu. Nah, iya begitu. Nah, itu begitu ya. Wadakaro, dan menerangkan siapa Abu Laisin, walaupun kita lahirnya di Matagual, belum tentu nanti kita matinya di Matagual. Walaupun kita lahirnya di Jakarta, belum tentu nanti matinya di Jakarta. Walaupun kita lahirnya di Sumatera, belum tentu nanti matinya di Sumatera, tergantung. Nah, terakhir itu nanti dari takdirnya Allah itu bagaimana dan di mana. Wadakaro, dan menerangkan siapa Abu Laisin, Abu Lais radhiyallahu anhu yang silu kotorotani min tahtil arsi ala ismi sohibia ahaduma adra'u wal ukhra baituun. Fa inna waqtal khudro'i ala ayi ismin kana arafa anahu sakiyun. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wadakaro Abu Lais. Biarlah, enggak apa-apa, tulisannya batas itu.